Ya, Saudari Resita Sandra ya, mengangkat judul tentang pengaruh keunggulan produk dan penerapan prinsip syariah terhadap kekuasaan nasabah. Ya, pada dasarnya saya telah mengapresiasi judul Anda sebagaimana yang Anda tampilkan, tetapi saya juga setuju dengan apa yang disarankan oleh Dewan Penguji ya. Ya, jadi di anak judulnya itu kalau bisa ada perubahan studi pada nasabah BSI ya di Kota Kendari. Nah, tidak usah studi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kendari Mandunga, tapi diganti dengan studi ya pada nasabah BSI di Kota Kendari atau Bank Syariah Indonesia di Kota Kendari. Itulah yang lebih tepat. Ya. Kemudian ya ada pertanyaan yang diajukan tadi oleh Dewan Penguji yang lain ya, yang sudah meninggalkan tempat karena ada urusannya yang mendesak. Ya, seharusnya Anda bisa menjelaskan ini ya. Di halaman 60 Anda tadi saya lihat terdiam dan tidak menjelaskan apa sebetulnya arti dari angka pecahan ini 3,3, 2,7, 5, 4,7, 4,7, 3,3, 3,5. Ya, itu sebetulnya yang Anda harus jawab adalah data rata-rata. Itu adalah data rata-rata. Nah, sebetulnya Anda harus bisa membuktikan ya bagaimana cara menghasilkan data rata-rata tersebut. Ya. Nah, coba Anda buka kuesioner. Ya, misalnya saja kita simulasi ya. Di variabel X1, teori keunggulan. Nah, ini juga cara menuliskan teori keunggulan salah ini ya. Keunggulan bukan keunggulan. Salah ya. Ya. Nah, coba lihat indikator X11 itu kan terdapat 3 butir pertanyaan ya dari indikator kinerja performance. Nah, ada 3 butir pertanyaan, misalnya kinerja yang baik dalam pelayanan, kinerja karyawan sesuai dengan yang diharapkan nasabah. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya karyawan selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, ini kan sudah diisi ya oleh responden ya. Nah, misalnya saja nih simulasinya. Hasil pengisian dari responden itu untuk pertanyaan butir pertama dari indikator kinerja atau performance X11 itu butir pertanyaan 1 misalnya responden mengisi 4 ya skala Likert. Begitupun juga pertanyaan kedua 4 skala Likert dan yang ketiga adalah 5 skala Likert. Nah, kalau misalnya saya tanya kepada Anda bagaimana cara mencari angka rata-ratanya, itu gampang aja. Ya. Jangan Anda katakan tadi saya dengar samar-samar dari pembimbing, Pak. Nah, kan begitu. Ya, itu adalah dari saran ya, dari saran saya untuk bisa ya Anda mengetahui bagaimana cara menghasilkan data rata-rata dari olahan data mentah. Ya. Nah, kalau saya lihat tadi ya simulasinya, ya kita beralih pada simulasi. Misalnya hasil simulasi yang diisi oleh responden itu mereka memilih angka 4 ya, 4 dan 5. Jadi 4 tambah 4 tambah 5 berapa? 13. 13 bagi 3? 13 bagi 3 berapa? Hah? 13 bagi 3 berapa? Ya? Ada yang bisa coba hitung? Hah? Ini saya rekam, saya bertanya ini karena saya YouTuber ya. Jadi setiap saya menguji saya harus rekam. Kan ini menjadi ya 4,3 itulah jawaban Anda yang harus Anda jelaskan tadi kepada dia. Nah, kan tadi Dewan Penguji mengatakan kalau Anda tidak bisa menjelaskan salah semua data Anda. Nah,
seperti itu. Nah, ini sebetulnya data Anda sudah betul, hanya Anda tadi gugup barangkali atau apa, lupa, ya. Jawabannya seperti itu, ya. Jadi nanti yang kelihatan di tabel apa namanya, variabel X11 ya, untuk responden pertama itu 4,3. Nah, coba kita lihat di situ, ya. Itu kan hanya simulasi ya, dan begitu seterusnya. Ya, kalau data mentah semuanya, semua indikator dengan butir-butir pertanyaannya masuk semua. Ya. Nah, tapi itu kan kewalahan Anda mengolah data, harus dicari angka rata-ratanya. Nah, seperti itu. Kemudian yang tadi, ya, saya hanya banyak menyerahkan ini, saya tidak bertanya. Untuk apa saya mau bertanya kepada mahasiswa bimbingan? Ya, karena saya membimbing ya. Ya. Di bab 4 itu, ya, memang betul. Ya, di bab 4 itu jangan Anda hanya membahas tentang sejarah berdirinya Bank BSI ya, kemudian struktur organisasi, tetapi harus Anda membahas ya variabel yang Anda angkat ya, lengkap dengan indikatornya. Ya. Misalnya variabel X1 ya, X2 dan Y itu lengkap dengan indikatornya yang Anda sudah masukkan ke grand theory. Nah, itu dibahas di apa? Di bab hasil dan pembahasan. Ya. Bunyikan itu indikator variabel di bab hasil dan pembahasan. Ya, seperti itu, Saudari. Ya, sehingga tidak kering pembahasan Anda. Jangan hanya berbicara tentang running data, tapi secara terstruktur ya, apa yang Anda jadikan sebagai grand theory pada keunggulan produk, penerapan prinsip syariah dan kepuasan nasabah, itu indikatornya harus terlihat di pembahasan bab 4 hasil dan pembahasan. Ya. Supaya apa? Supaya bisa menguatkan teori yang Anda telah pilih melalui grand theory. Ya, di samping ada ya penjelasan dari hasil running data yang Anda dapatkan dari uji, misalnya regresi linear bertingkat ya, atau sederhana, kemudian uji-uji ya heterokadasitisat ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada uji korelasi bivariat ya, uji reliability analisis, itu semuanya harus. Nah, saya mau tanya ini, kalau uji reliability analisis ada di sini? Ada. Nah, itu untuk bisa membuktikan ya, untuk bisa membuktikan apa? Ya, betul. Untuk bisa mengukur sebetulnya ya, berapa jumlah indikator variabel yang Anda gunakan. Ya, di situ tergambar di reliability analysis. Jadi N-nya sama dengan berapa itu? Kalau X1, variabel X1, berapa indikator variabel? Iya. Iya, ada 6. Ya. Nah, variabel X2 berapa indikatornya? Ada 5. Ya, X, Y. Kalau untuk Y ada 5 juga, Pak. Nah, 5. Ya. Nah, X1 berapa tadi? X1 ada 6. Tambah 5 tambah 5. Iya. 655. 655 berarti 16. Jadi reliability analisisnya N sama dengan 16. Itu harus terbukti. Uji reliability analisisnya. Sudah tahu mencari reliability analisis. Cari di menu analisis, kemudian sorot ke bawah, itu ada ya uji reliability analisis. Ya, itu untuk melihat konsistensi ya instrumen penelitian yang Anda gunakan, apakah
sama dengan hasil olah data, running data. Ya, datanya kan sudah ada di SPSS ya. Nah, itu nanti data yang sudah Anda rata-ratakan tadi yang ada pecahan-pecahannya itu ya bisa terlihat jelas ya. Ya, kalau di rata-rata butir-butir pertanyaan pada indikator masing-masing variabel itu sudah tidak terlihat karena sudah dijumlahkan dan dibagi. Ya. Nah, seperti itu. Dan mungkin saja ya penguji yang lainnya ya itu hanya ingin menguji wawasan Anda, apakah Anda sudah paham karena Anda kan sengaja meletakkan ya hasil running data, hasil tabulasi data ya di konten pembahasan bab 4. Kemudian yang saya kritik ya di halaman 73, lihat. Nah, di situ kan sudah terjawab ya hubungan antara variabel X1Y, X2Y ya, tetapi ada salahnya gambar Anda ini. Karena tidak ada indikator variabelnya. Ya, jadi menggambar ulang ya hubungan antar variabel di bab 4 itu harus lengkap dengan indikator variabelnya dengan simbol statistiknya. X11 ya, X12, misalnya kalau ada X13 ya. Dari indikator-indikatornya lengkap ya. Ya, begitu juga X21, X22, X23, X24, X25. Kemudian variabel Y11, Y12 harus tergambar semua. Iya. Perbedaannya itu sudah ada nilai alfa 1 dan alfa 2. Nah, ya. Seperti itu, Saudari ya. Ya, kebetulan ada penguji pertama yang hadir kembali. Jadi angka-angka pecahan pada konten halaman berapa ini ya? Nah, itu adalah merupakan level kedua dari angka data mentah yang sudah dikalkulasi dan dibagi. Misalnya di lampiran 16 kuesionernya itu ada variabel X11 ya dengan 3 butir pertanyaan. Nah, kita simulasikan misalnya butir pertanyaan pertama itu 4, butir pertanyaan kedua 4 juga yang diisi oleh responden, butir pertanyaan kelima 5 ya, 5 skala Likert ya dari variabel X11 atau indikator variabel X1 ya, X11. Nah, itu kalau dijumlahkan 4 tambah 4 tambah 5 sama dengan 13. 13 bagi 3 dapat 4,3. Itulah sebetulnya yang lupa tadi dijawab oleh saudari teruji. Ya. Nah, itu ya. Kemudian lanjut seterusnya seperti itu ya. Kalau mengolah data SPSS itu ya bukan data mentah yang dimasukkan tetapi data rata-rata yang sudah dicari. Karena kan setiap indikator variabel ini ada terlahir 2-3 pertanyaan. Nah, itu semuanya harus dirata-ratakan dulu kemudian diolah ke SPSS. Jadi indikator misalnya variabel X1 ya, itu indikator X11-nya hanya seakan-akan 1 pertanyaan saja padahal sebetulnya berasal dari 3 pertanyaan. Nah, yang seperti itu. Mungkin itu saja barangkali dari saya ya, dan apa yang telah disarankan oleh Dewan Penguji tadi itu dicatat baik-baik dan diadakan perbaikan. Kemudian juga yang saya ingin sarankan kepada saudari teruji di bab 5 kalau bisa harus ada rekomendasi ya. Kalau temuannya di sini di mana? Di bab mana? Di bab hasil dan pembahasan itu bisa dibuat satu ya analisis di samping analisis dan pembahasan ya.
hasil dan pembahasan harus ada temuan penelitian kamu itu apa. Ya tentunya yang Anda temukan itu adalah hubungan antara variabel X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y, seperti itu. Ya, itu ya dari saya. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam